warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok elektron. Di sini saya akan mewawancarai tentang pemanasan global dan efek rumah kaca dengan Ibu Asri. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Kamu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi saya dari siswa SMA Negeri 1 Tanjung. Di sini saya dapat tugas untuk menggali informasi tentang pemanasan global dan efek rumah kaca. Baik, Ya, silakan. kita mulai saja dari pertanyaannya. Yang pertama itu, awal munculnya istilah efek rumah kaca itu apa? Istilah efek rumah kaca itu pertama kali itu digunakan oleh seorang ilmuwan Inggris bernama E. Armstrong tahun 1903. Nah, itu menggambarkan tentang kenaikan panas bumi yang diibaratkan bahwa bumi itu berada di dalam sebuah rumah, yaitu rumah kaca. Jadi itu istilah pertama kali digunakan untuk menggambarkan tentang naiknya suhu bumi. Jadi biar lebih gampang saja kita mengibaratkan, panasnya itu terjadi karena suhu itu terperangkap dalam sebuah rumah kaca. Yang kedua itu, apa yang dimaksud dengan efek rumah kaca dan bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca? Nah, seperti tadi yang dikemukakan oleh Armstrong ya, tentang apa itu penggambaran kenaikan suhu di bumi. Jadi di situ efek rumah kaca itu diartikan sebagai kenaikan suhu di bumi itu yang disebabkan karena perubahan komposisi di dalam atmosfer. Nah, di sini bagaimana terjadinya efek rumah kaca itu terjadi itu karena adanya peningkatan zat CO2 di situ. Jadi mungkin kalau boleh saya ceritakan seperti ini. Yang namanya sinar matahari itu terpancar di bumi, itu akan sebagian diserap oleh bumi dan sebagian itu dipantulkan oleh ke atmosfer maksudnya. Jadi sebagian itu akan dipantulkan ke atmosfer. Nah, pada saat pemantulan di atmosfer itu tadi itu radiasinya itu berbentuk inframerah. Jadi inframerah itu dipantulkan ke ke atmosfer, itu akan dihalangi oleh awan dan mungkin gas-gas berupa CO2. Nah, di situ pada saat ada penghalangan awan itu akan kembali ke bumi. Nah, dampaknya apa di situ? Dampaknya itu akan menyebabkan bumi itu akan lebih hangat. Jadi bumi itu tidak akan dingin atau mungkin tidak akan beku. Jadi di sini untuk efek rumah kaca itu ada positifnya dan ada negatifnya. Nah, di sini untuk tadi pemantulan inframerah itu jika di situ dihalangi oleh banyak gas CO2 itu mungkin di luar ambang batas. Nah, itu tadi akan menyebabkan panas itu terperangkap di dalam atmosfer. Jadi panas bumi itu sinar-sinar itu akan merangkap ke dalam atmosfer yang menyebabkan kenaikan suhu di bumi. Jadi itu sebenarnya yang menyebabkan namanya pemanasan global. Jadi bumi itu tiba-tiba panas secara mendadak. Nah, itu proses dari terjadinya efek rumah kaca. Kira-kira akibatnya apa saja di efek rumah kaca tersebut? Nah, di sini efek rumah kaca itu berakibat apa? Nah, itu tadi ya, karena gas-gas itu sinar inframerah itu merangkap ya, terperangkap di dalam atmosfer sehingga menyebabkan pemanasan global itu tadi. Yang pertama akan menyebabkan yang namanya pemanasan global.
Terus yang kedua itu akan menyebabkan perubahan iklim di situ. Nah, di sini untuk pemanasan global itu bisa menyebabkan gunung-gunung es itu akan mencair. Nah, karena gunung-gunung es itu mencair, maka di situ air laut itu akan meningkat. Nah, karena air laut itu meningkat sehingga itu menyebabkan itu pulau-pulau kecil itu mungkin akan tenggelam atau mungkin akan hilang di permukaan bumi. Nah, tadi terjadi perubahan iklim. Terus itu bisa menyebabkan mungkin nanti musim kemarau itu akan lebih tinggi atau lebih panjang di situ. Maksudnya lebih panjang daripada musim penghujan. Dan mungkin di sini juga pemanasan global itu bisa menyebabkan itu terjadinya kanker kulit. Nah, itu karena di situ seharusnya atmosfer itu ozon ya, di situ bumi itu dilindungi oleh yang namanya ozon itu untuk menyaring yang namanya ultraviolet, karena efek rumah kaca itu menyebabkan yang namanya ozon itu menjadi menipis sehingga di situ pelindungnya kurang. Jadi bisa menyebabkan yang namanya kanker kulit. Nah, itu mungkin dampak-dampak dari efek rumah kaca. Kira-kira apa saja gas-gas yang terkandung dalam efek rumah kaca? Nah, di sini gas-gasnya itu yang paling utama tadi sudah saya katakan ya, penyebab dari efek rumah kaca itu meningkatnya gas CO2. Jadi di sini yang paling utama itu gas CO2. Terus ada lagi di sini gas-gas yang memicu efek rumah kaca itu ada NO2, ada gas NO, natrium oksida, ada SO2, dan itu ada gas metana. Terus ada lagi CFC. Nah, itu gas-gas tersebut itu berasal dari pembuangan kendaraan bermotor, ada berasal dari gas-gas berasal dari pabrik, dan mungkin juga penggunaan itu pendingin. Nah, itu pendingin itu biasanya menggunakan CFC. Jadi untuk menghindari yang namanya menipisnya ozon itu sedapat mungkin kita itu menghindari menggunakan gas-gas berbentuk CFC. Misalnya untuk kalian sebagai pelajar, misalnya lebih baik kita mencari parfum yang tidak menggunakan spray misalnya, atau jadi kita cari pendingin mungkin di sini tidak menggunakan yang namanya CFC. Baik, terima kasih untuk wawancaranya. Sebelum ditutup, apa ada pesan dan kesan yang akan disampaikan? Untuk fenomena pemanasan global ini saya cuma berpesan untuk siswa-siswi semuanya itu supaya dunia ini tidak hancur. Dunia ini sudah tua. Jadi untuk mencegah yang namanya pemanasan global tadi itu salah satunya dengan dengan menanam pohon di rumah. Kalau di rumah itu tidak ada yang namanya lahan yang luas, ya paling tidak kita bisa menanam pohon itu berada di pot. Kenapa kita digalakan untuk menanam pohon? Karena pohon itu yang bisa mengubah gas CO2 tadi itu menjadi gas oksigen. Jadi gas CO2 yang terbuang dari polusi-polusi itu tadi itu bisa dirubah menjadi O2 oleh tanaman, yaitu dengan proses namanya fotosintesis. Nah, selain itu kurangi menggunakan bahan-bahan kendaraan itu menggunakan bahan bakar minyak. Nah, saya berpesan untuk kalian, jadilah anak-anak yang memberikan manfaat. Jadi nanti bisa menemukan suatu alat transportasi yang tidak menggunakan bahan bakar minyak. Atau mungkin lebih baik kita berjalan kaki daripada kita
menggunakan kendaraan bermotor karena itu bisa mengurangi polusi itu tadi. Mungkin itu pesan dari saya, menanam pohon, galakkan menanam pohon di rumah. Baik, terima kasih. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari efek rumah kaca ini adalah efek rumah kaca memang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Efek rumah kaca dapat menyebabkan kerusakan bumi, misalnya mengakibatkan kerusakan hutan yang terkena polusi, efek polusi dan menyebabkan oleh efek rumah kaca, dan menyebabkan kerusakan lainnya. Efek rumah kaca adalah gas kaca yang keluar dan membentuk lapisan yang menutupi bumi. Gas rumah kaca tersebut berupa karbon dioksida, metana, nitrogen dioksida, dan beberapa gas lainnya yang merupakan reaksi alami industri. Ketika gas kaca dilepaskan, partikel tersebut dapat naik ke troposfer dan kemudian membentuk lapisan yang menutupi bumi.